Peternak, perkenalkan nama saya Salsabila Taufik, kelas 3D Palipulian Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan dan penyakit dari organ reproduksi sapi betina. Untuk lebih jelasnya, ikuti video saya. Penyakit atau gangguan reproduksi pada sapi betina merupakan suatu kondisi di mana fungsi reproduksi hewan betina terganggu sementara, sehingga berdampak pada menurunnya efisiensi reproduksi. Nah, gangguan reproduksi pada sapi betina ini dapat diakibatkan oleh penyakit infeksius maupun non infeksius, di mana penyakit infeksi dapat berupa infeksi spesifik atau non spesifik. Selain itu, genetik dan manajemen serta lingkungan merupakan faktor yang tidak dapat dipandang sebelah mata oleh para peternak. Beberapa gangguan reproduksi pada sapi betina selalu berkorelasi dengan tiga faktor tersebut. Ada pun beberapa penyakit yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu prolaps vagina, yang kedua hipofungsi ovarium, yang ketiga endometriosis. Prolaps vagina merupakan keadaan di mana keluarnya mukosa vagina dari struktur anatominya. Prolaps vagina pada sapi umumnya terjadi pada trimester ketiga kemungkinan, namun juga dilaporkan terjadi pada sapi yang tidak bunting. Nah, adapun penyebab dari prolaps vagina ini, yang pertama yaitu ternak selalu dikandangkan. Yang kedua, tingginya hormon estrogen karena terjadinya perubahan hormonal pada trimester terakhir masa kebuntingan yang menyebabkan relaksasi hormon ligamen panggul. Yang ketiga, tekanan intraabdominal saat berbaring, keretakan lemak, distensi rumen, janin membesar atau adanya janin lebih dari satu, atau kondisi lingkungan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karena kelainan genetik. Jenis prolaps juga bisa menjadi akibat heterosak. Anak sapi melakukan prolaps vagina akan memiliki kemungkinan menderita prolaps vagina cukup besar. Untuk itu, sapi yang pernah mengalami prolaps vagina sebaiknya diakhir karena memiliki kemungkinan berulang yang cukup besar. Yang terakhir yaitu ternak dipandang dengan bagian belakang lebih rendah daripada bagian depan. Gejala klinis hewan terjangkit prolaps vagina yang pertama yaitu nafsu makan dan minum menurun, ternak terlihat gelisah, dan ketiga ternak sering berbaring tapi dapat juga berdiri dengan uterus menggantung di belakang. Selanjutnya yaitu selaput fetus atau selaput mukosa, uterus terbuka dan terkomentasi dengan feses, jerami, kotoran atau gumpalan darah. Nah, uterus biasanya membesar dan urinatus rental pada kondisi 4-6 jam atau lebih. Pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan yaitu membuat desonante kandang yang terkait miring dan ternak diumbar, kontrol manajemen pakan agar hewan yang bunting tidak terlalu gemuk, dan sebaiknya tidak memelihara hewan yang pernah atau terjangkit penyakit prolaps. Namun untuk pengobatan secara klinis harus dilakukan oleh tenaga ahli karena memerlukan tindakan yang khusus. Hipofungsi ovarium atau ovarium yang kurang aktif adalah suatu keadaan di mana ovariumnya tidak terjadi pertumbuhan folikel dan fokus luteum karena dalam permukaan yang licin sehingga daya kerjanya menurun dari normal. Hal ini dialami oleh suatu sapi yang telah dewasa setelah partus atau setelah diinseminasi buatan tapi tidak terjadi konsepsi. Tapi akibatnya tidak terjadi birahi karena folikel tidak berkembang. Setelah gagalnya kelenjar berpisah, disekresikan FSH ke dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium. Penyebab utama dari fungsi ovarium yaitu pada sapi periode postpartus disebabkan oleh kurangan dan ketidakseimbangan hormonal sehingga tidak terjadi anestrus atau birahi tenang atau silent hit dan tidak disertai oleh ovulasi. Secara klinis, yang menonjol pada sapi yang menjadi atau terkena hipofungsi ovarium adalah tidak adanya gejala birahi, rendahnya kesadaran akan nutrisi ternak, serta lamanya laktasi, penanganan atau penanggulangan dari penyakit hipofungsi ovarium berupa pemijatan pada ovarium dapat digunakan sebagai alternatif penggunaan preparat hormonal yang terbilang mahal. Dengan teknik pemijatan yang tepat dapat secara efektif menimbulkan gejala birahi antara 10 sampai 14 hari setelah perlakuan karena dapat memperbaiki keseimbangan dari hormon sehingga dapat mengembalikan fungsi hormon atau fungsi dari ovarium sendiri.
fertilitas pada sapi. Organisme dapat masuk ke dalam uterus pada saat servis terbuka, pada saat ternak tersebut kawin, inseminasi partus dan postpartus. Sebab utama kejadian endometritis adalah mikroba yang masuk akibat perlakuan inseminasi buatan yang tidak legalitis dan perawatan postpartum yang tidak benar. Gejala yang muncul diawali keluarnya lelehan yang berbau busuk dari vulvanya yang sampai tidak menunjukkan estrus. Nah, penanganan dapat dilakukan pada penyakit endometritis ini yaitu dengan terapi. Salah satu terapi yang dapat diberikan itu terapi antibiotik sistemik, difus uterus, pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi, dan juga merangsang prostaglandin untuk sehingga uterus dapat dibersihkan secara natural. Di sini saya sedang bersama Bapak Haris Handono. Saya ingin bertanya mengenai apakah penyakit dengan teman saya Pak, apakah ada penyakit selama Bapak beternak di sini? Apakah salah satu ternak Bapak terjangkit penyakit reproduksi pada sapi betina? Ya, alhamdulillah kalau gangguan reproduksi itu rasanya hampir tidak pernah ada. Yang pernah terjadi ya mungkin cacingan, kemudian demam tidak mau makan, tapi itu kan kasus-kasus biasa. Kalau reproduksi alhamdulillah nggak pernah. Itu indikatornya sapi itu setiap tahun melahirkan, berarti 40 hari atau 2 bulan paling lambat setelah melahirkan mereka sudah birahi kembali dan kawin lagi kan ya. Nah, birahinya itu tandanya sapinya sehat, reproduksinya bagus. Jadi alhamdulillah tidak pernah ada kasus kayak guguran, terus ada lagi itu endometritis, terus kemudian ada piometra, itu nggak ada. Alhamdulillah kami nggak pernah. Jadi kuncinya keberhasilan terhadap peternak secara umum itu ya manajemen, ya mulai pakannya, kesehatannya, gizinya, ya pengendalian obat cacingnya, terus rutin setiap 4 bulan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.